Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Apa kabar sahabat perisai umat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga kita senantiasa berada dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat kesehatan, dan tentu yang paling utama yang kita harapkan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga selalu teriringi di dalam kehidupan kita dan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas lebih detail lagi sahabat tentang apa itu akidah, tentang definisi akidah. Nah, di sini sebelum kita membahas definisi akidah, kita harus meluruskan dulu seperti apa sih harusnya definisi itu. Apakah gambaran-gambaran tentang definisi akidah yang kita dapatkan sewaktu kita sekolah dulu, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, atau bahkan sampai pada hari ini masih definisi yang sama yang kita pahami? Apa itu? Iya, definisi akidah, bahwa akidah itu adalah keyakinan atau kepercayaan. Saya tidak mengatakan bahwa akidah adalah sebuah kepercayaan, adalah definisi yang salah. Hanya saja untuk menggunakan kata atau bahasa sebagai keyakinan terhadap akidah, menurut saya belum bisa memberikan pemahaman yang benar terhadap kita dengan akidah itu. Kenapa? Karena definisi akidah adalah sebuah keyakinan, itu masih berupa definisi yang secara pemahamannya dapat membuat kita berpikir secara sempit, berpikir tidak lebih mendetail. Sementara secara definisi seharusnya kita memahami, ketika kita ingin mengetahui sebuah definisi itu harus bisa benar-benar memahamkan kita, harus bisa benar-benar membuat kita mengetahui apa yang dimaksud oleh sebuah kata itu, oleh kalimat itu, atau oleh definisi itu. Karena kita harus pahami, bahasa ini sangat mempengaruhi bagaimana kita memahami sesuatu, bagaimana kita mengerti terhadap sesuatu. Semakin mendetail sebuah bahasa, maka akan semakin kuat pemahaman kita, akan semakin mudah kita mengerti terhadap sesuatu yang disampaikan itu. Nah, kenapa tentang keyakinan sebagai definisi akidah ini tidak bisa menguatkan pemahaman kita, tidak bisa menguatkan persepsi kita? Karena kalau hanya mengandalkan kata yakin saja, ini akan begitu lemah terhadap perilaku kita. Kita ambil contoh, anggap kita disuruh mengerjakan sesuatu yang mungkin sesuatu ini masih baru bagi kita, atau kita disuruh mengedit sebuah video. Saya mengambil contoh, teman-teman saya suruh edit video yang ada yang saya sampaikan pada hari ini. Coba teman-teman video, mungkin yakinkah teman-teman bisa mengedit video ini secara profesional? Yakinkah teman-teman bisa mengedit video ini agar layak untuk ditampilkan di hadapan publik? Bagi sebagian teman-teman yang mungkin belum pernah melakukan video, kemudian melihat contoh-contoh mengeditnya, oh ternyata gampang saja, oh saya bisa kok, yakin saya bisa katanya. Nah, pada akhirnya setelah dia dihadapkan dengan fakta, dia mengedit, ternyata tidak segampang itu. Keyakinannya dengan kemampuan dia untuk melakukan sebuah pekerjaan yang belum pernah dia lakukan, pada akhirnya membawakan dia kepada fakta bahwa keyakinan yang tanpa pondasi itu ternyata begitu lemah. Keyakinan yang tanpa power yang kuat, tanpa definisi yang benar, tanpa pemahaman yang benar, ternyata itu adalah lemah. Sehingga ketika kita mau mengatakan akidah adalah keyakinan, sebenarnya itu bukan definisi, tapi keyakinan atau kepercayaan yang kita peroleh melalui akidah ini seharusnya adalah hasil dari pemahaman akidah itu. Sehingga sekali lagi saya katakan bahwa seharusnya definisi akidah yang benar adalah apa yang disampaikan oleh ulama kita, oleh guru kita Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Maka sahabat-sahabat,
Hari ini kita akan membahas definisi akidah bukan hanya sebuah keyakinan atau kepercayaan saja. Karena keyakinan atau kepercayaan saja memberikan pemahaman yang ambigu kepada kita. Nah, banyak ulama-ulama yang mendefinisikan akidah. Tetapi yang lebih dapat mendetailkan menurut saya adalah salah satu ulama kita, yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, yang ketika mendefinisikan akidah, beliau mengatakan akidah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Sekali lagi kita ulangi, akidah adalah pemikiran yang menyeluruh terhadap alam semesta, manusia, dan kehidupan. Kemudian mengaitkannya. Nah, coba pahami lebih detail lagi. Kemudian mengaitkannya dengan apa yang ada sebelumnya dan apa yang ada setelahnya. Nah, ini menurut saya sebuah pemahaman akidah yang dapat mengantarkan kita kepada persepsi akidah yang benar. Kenapa? Mari kita kaji dan tuntaskan satu persatu secara bahasanya. Ketika Syekh Taqiyuddin mengatakan pemikiran, berarti akliyah kita, akal kita harus berfungsi, harus berpikir yang menyeluruh. Berarti dari segala aspeknya, dari semua yang ada kepada apa yang disuruh kita untuk berpikir itu. Tentang apa? Tentang alam semesta. Berarti dari segala aspek alam semesta, mari kita pikirkan. Ada apa dengan alam semesta itu? Apa yang ada di dalam alam semesta itu? Bagaimana bisa alam semesta ini muncul? Bahkan secara spesifiknya silahkan kita pikirkan. Secara detailnya, sistemnya, strukturnya, zat-zat yang ada dalam alam semesta itu mari kita pikirkan. Yang menyeluruh. Begitupun manusia. Begitupun tentang kehidupan. Mari kita pikirkan secara menyeluruh. Nah, setelah kita pikirkan itu, kita kemudian mengaitkannya terhadap apa yang ada sebelumnya. Berarti mengantarkan kita kepada pertanyaan dari mana? Nah, inilah yang akan mengantarkan kita kepada tahapan pemahaman akidah yang benar. Setelah kita mengkaji melalui proses berpikir yang benar tentang dari mananya, kemudian kita mempertanyakan akan kemana? Apa yang ada setelahnya? Apa yang ada setelahnya tentu mengarahkan kepada pertanyaan akan kemana? Sehingga jawaban dari proses berpikir ini akan mengantarkan kita kepada akidah yang benar. Nah, itulah sahabat, bagaimana kita pentingnya untuk memahami sebuah definisi itu sebaiknya secara mendetail. Bukan hanya pemahaman yang mempersepsikan atau mendefinisikan sebuah maksud atau tujuan melalui satu kata saja. Sehingga konteksnya bisa banyak arti atau banyak makna. Nah, ini tentu membuat kita bingung terutama di kalangan umat. Karena yang terjadi pada saat ini, ketika kita memahami akidah sebagai suatu keyakinan, ini tidaklah kokoh. Keyakinan ini tidak mendasar kepada sebuah pondasi atau sebuah dalil yang kuat. Sehingga ketika kita dihadapkan kepada kehidupan sehari-hari dengan akidah yang pemahaman kita belum kuat, maka aktivitas kita pun juga tidak memiliki tujuan yang kuat. Aktivitas kita juga tidak memiliki pondasi yang kuat. Ini yang terjadi di tengah-tengah umat. Ini yang terjadi di tengah-tengah umat Islam yang ada pada saat ini. Sehingga apa? Sehingga ketika kita dihadapkan pada sebuah problematika di antara kita harus memilih yang mana yang sesuai dengan syariat kita dan yang mana yang tidak sesuai syariat kita. Persepsi kita mengatakan apa? Persepsi yang ada pada diri kita mungkin akan mengarahkan kita untuk memilih yang mana yang mendapatkan manfaat untuk diri saya. Ini sesuatu yang memang harus kita luruskan di tengah-tengah umat. Olehnya pada pertemuan atau pada video selanjutnya saya akan membantu teman-teman, membantu sahabat untuk mengkaji definisi akidah lebih mendetail lagi. Kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana alam semesta ini. Kita akan berpikir tentang alam semesta. Kita akan berpikir tentang manusia atau tentang diri kita sendiri.
kita akan berpikir tentang kehidupan, kemudian kita akan mempertanyakan atau mengaitkannya kepada apa yang ada sebelumnya dan apa yang ada setelahnya. Jawaban ini insya Allah selain dengan memperkuat akidah kita, juga akan menjawab pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu untuk apa kita hidup di dunia ini. Nah, sahabat, semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi untuk kita agar lebih giat lagi mengkaji ajaran-ajaran Islam, agar lebih giat lagi untuk mencari teman-teman yang beriman, mencari teman-teman yang berilmu dan memahami Islam. Agar apa? Agar apa yang kita hadapi di kehidupan dunia ini dapat terarah dengan benar, dapat insya Allah dengan upaya dan ikhtiar kita untuk mengkaji dan mencari ruang lingkup yang jamaahnya Islami, yang jamaahnya punya visi misi yang kuat terhadap kebangkitan Islam. Semoga membawakan kita juga kepada keridhaan Allah terhadap aktivitas-aktivitas kita hidup di dunia ini. Allahumma amin. Baik sahabat, mungkin seperti itu yang saya sampaikan pada video kali ini, dan semoga bermanfaat. Selanjutnya akan saya jelaskan lagi atau akan saya detailkan lagi terhadap definisi akidah melalui proses berpikir yang benar. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan semoga kita senantiasa dalam ridhonya Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.